Ali Wahana, Sapardi Djoko Damono, asli dan tiruan. Contoh kasus, Jaka Tarub, radio, dan naskah drama. Dalam perkembangannya, kisah Jaka Tarub bisa disampaikan lewat radio. Kisah yang bersumber cerita rakyat itu menggunakan wahana yang bersandar pada bunyi. Agar bisa sesuai dengan wahananya yang baru, kisah itu harus dikemas sedemikian rupa agar ringkas, jelas, dan enak didengar. Karena yang ada suara, pemain ketoprak harus memiliki warna suara yang sesuai dengan yang diperankannya. Segala perbuatan dan wataknya harus terbayang dari suaranya. Pendeknya, keterampilan berolah vokal merupakan taruhan utama, kalau bukan satu-satunya. Tokoh orang tua bisa saja dimainkan oleh orang muda, sebab antara lain tidak diperlukannya make up yang pasti merepotkan. Yang diperlukan adalah suara akal-akalan. Suara lain juga bisa menjadi latar, kicau burung, suara mobil, suara barang pecah, dan sebagainya. Ketoprak radio juga tidak memerlukan tata cahaya, kecuali secukupnya agar pemain bisa membaca naskah. Waktu penayangan di radio yang sangat terbatas juga harus menjadi bahan pertimbangan siaran. Dalam keadaan demikian, kisah yang dialiwahanakan harus tunduk pada ciri-ciri siaran radio. Kisah Jaka Tarub tidak hanya beralih wahana ke ketoprak. Cerita rakyat itu juga muncul jauh sebelum sebagai aksara Jawa dalam antara lain Babat Tanah Jawi. Oleh orang Jawa, kisah itu dianggap sebagai sejarah. Oleh karenanya dimasukkan ke Babat. Namun, ketoprak yang memainkan kisah tersebut tidak harus menganggapnya sebagai sejarah dan karenanya boleh saja mengubah di sana sini kalau memang diperlukan. Dalam kaitannya dengan pengubahan itu, seorang dramawan Indonesia telah menulis sebuah naskah yang berjudul Jaka Tarub pada tahun 1975. Karya seni ciptaannya dalam kaitannya dengan khalayak yang dihadapinya agar ideologi yang ada di dalam naskah bisa sampai dan kalau perlu disesuaikan dengan yang dikehendaki pengarang. Menggarisbawahi atau membongkar tatanan harus disesuaikan dengan khalayak sejamannya dan karenanya pengubahan merupakan tuntutan. Ketoprak disampaikan dalam bahasa Jawa, sedangkan drama Aku Diat ditulis dalam bahasa Indonesia. Masing-masing menghadapi khalayak yang khas, agar pesan yang bisa saja hanya berupa hiburan sampai ke khalayak. Ketoprak bisa meminjam kungfu dari bioskop atau silat dari kisah persilatan. Namun, Aku Diat mengambil jalan yang sama sekali berbeda, yakni dengan menciptakan parodi yang dimaksudkan untuk menyinggung berbagai masalah sosial dan budaya ketika drama itu ditulis. Demikianlah, maka dalam waktu itu watak tokoh dijungkir balikan, jalan cerita diselewengkan, dan tentu saja latar juga harus digeser ke masa kini. Kalau dalam cerita rakyat dan Babat Jaka Tarub mencuri pakaian bidadari agar bisa mengawininya, dalam drama Kudiat, tokoh itu konyol dan menjadi korban perkosaan para bidadari yang turun mandi. Namun, Akudiat juga memanfaatkan jenis teater tradisional lain, yakni wayang kulit, untuk menunjang ironinya dengan menampilkan tokoh dalang. Jika dalam wayang kulit, dalang adalah segala-galanya. Dalam drama Kudiat ini, ia menjadi bulan-bulanan tokoh lain karena mereka tidak mau lagi menjadi bagian dari masa lampau yang dilambangkan dengan kotak wayang dan kitab pedalangan. Ketegangan antara dalang dan Jaka Tarub dan ketegangan antar tokoh dalam drama itulah yang menyebabkannya muncul sebagai parodi. Bentuk itu dimaksudkan untuk
mengejek pesan yang disampaikan teks masa lampau sekaligus meneguhkan masih hidupnya teks masa lampau itu, meskipun belum tentu bisa dipahami pembaca atau penonton. Parodi menuntut benda seni yang sudah sangat populer di masyarakat agar mereka paham apa yang menjadi bahan parodi. Hanya dalam situasi sedemikian itulah parodi mencapai maksudnya. Jakatarup adalah cerita rakyat yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, pemilihan sebagai bahan parodi sudah tepat. Tambahan lagi, motif bidadari turun mandi tidak hanya ditemui dalam masyarakat Jawa, tetapi juga dalam banyak masyarakat lain di dunia. Namun, naskah drama baru menjadi teater kalau sudah mengalami ahli wahana. Ketoprak umumnya tidak memerlukan itu, kecuali yang memang didasarkan pada apa yang disebut full play. Naskah Jakatarup, seperti yang sudah dikutip itu, hanya sekedar kerangka kasar saja, berbeda dengan naskah drama yang ditulis Akudiat. Jadi, dalam drama Akudiat, Jakatarup telah mengalami aliwahana entah dari Babatana Jawi yang aslinya ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa, entah dari cerita rakyat yang sudah ditulis, entah dari dongeng lisan. Kalau kita tidak begitu yakin bahwa Akudiat pernah membaca babat Tanah Jawi dan cerita rakyat yang sudah dicetak, tentunya naskah itu dialiwahanakan dari tradisi lisan. Naskah drama itu masih harus mengalami satu langkah aliwahana lagi sebelum sepenuhnya menjadi teater. Dan aliwahana tahap kedua itu bisa saja mengubah naskah drama tersebut menjadi berbeda dengan yang tertulis. Sebab dalam teater yang berkuasa bukanlah naskah, tetapi sutradara, pemain, dan tetek bengek lainnya yang diperlukan untuk keperluan pementasan. Sutradara juga berhak memotong, menambah, mengubah naskah agar bisa lancar dipentaskan. Tidak peduli apakah sutradara adalah penulis naskah atau orang lain. Dan pembaca naskah sama sekali berbeda peragainya dengan penonton teater.